Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang library NumPy, ya, salah satu library yang bisa kita gunakan untuk pengolahan data science, ya, atau di sini memang tentu saja dikhususkan untuk NumPy ini nanti untuk operasi vektor dan matriks. Jadi NumPy ini merupakan salah satu library yang sangat berguna untuk keperluan aljabar linear, ya. Kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang aljabar linear tadi, misalnya masalah vektor sama matriks, maka ini sangat bermanfaat sekali, ya. Dan kalau teman-teman juga sudah pernah membuat sebuah fungsi matriks dan vektor yang ada di software MATLAB, ya, ini sama, ya, hampir ya kurang lebih sama lah. Dalam tentu saja di sini dalam mengelola array, ya, dan juga terkait dengan data-data yang sifatnya multidimensi seperti itu. Jadi nanti, ya, dalam beberapa menit ke depan, ya, kita akan membahas terkait dengan library NumPy ini. Nah, untuk NumPy ini sendiri nanti akan dibagi menjadi dua sisi video, ya. Jadi untuk yang pertama nanti kita hanya sampai kepada slicing, ya. Jadi bagaimana menampilkan bagian yang ada di dalam sebuah matriks, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan di sesi kedua atau di video kedua nanti akan dilanjutkan dengan operasi matematisnya, jadi operator yang bisa kita gunakan di dalam NumPy ini sendiri. Oke, langsung saja di sini kita mulai, ya. Seperti biasa kita buat sebuah notebook baru, kita namakan sebagai NumPy gitu. Nah, untuk library NumPy sendiri kita bisa memasukkan atau menggunakan semua fungsi. Jadi kalau library itu, ya, di dalamnya adalah fungsi-fungsi, ya, yang sudah dibanding di dalam satu library. Jadi kita tinggal memanggil fungsi-fungsi yang ada di NumPy tadi. Nah, untuk bisa menggunakannya kita harus memanggilnya terlebih dahulu atau mengimportkan ke dalam notebook kita. Jadi kita gunakan sintaks import, kemudian nama library-nya di sini adalah NumPy, ya. Nah, untuk NumPy ini supaya kita tidak kesulitan, ya, dalam nanti kita memanggil library ini, maka kita bisa singkat menggunakan sintaks AS, dan kemudian kita akan singkat sebagai apa. Nah, pada umumnya NumPy ini disingkat sebagai NP. Jadi singkatannya terserah sih, mau NP, mau NPY misalkan, atau apapun itu yang jelas yang mudah diingat, ya, dan berhubungan dengan nama library itu sendiri. Tapi pada umumnya disingkat sebagai NP seperti ini. Oke, kita running, ya. Kalau sudah, nah, di dalam NumPy ini, ya, tipe data yang ada di dalam NumPy ini biasa disebut sebagai array, ya, array. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengarnya, ya. Jadi array ini dapat berupa array satu dimensi dan juga bisa berupa array dua dimensi ataupun n dimensi, gitu ya. Jadi array ini akan dibuat, ya, akan dapat dibuat gitu dengan mengkonversi dari pattern list. Nah, kita langsung saja dari ini, ya. Jadi ini kita panggil dulu library-nya, kita import dulu library-nya. Kemudian yang pertama misalkan di sini kita punya library namanya array satu dimensi, ya, supaya jelas nanti apa bedanya array satu dimensi dengan array dua dimensi. Jadi array satu dimensi ini misalkan kita untuk membuat sebuah array-nya kita gunakan tadi, ya, kita panggil NumPy-nya np kemudian dot. Di sini kalau kita klik tab, ini tidak muncul, sorry. Sebentar, kita ini, ya. Ya. Oke, mungkin langsung saja di sini NumPy dot array. Jadi kalau kita akan membuat sebuah array, kita gunakan fungsi array di sini dalam NumPy, di dalam kurung kita masukkan
item-itemnya atau datanya di dalam square bracket. Misalkan 1, 2, 3. Kita running. Jadi kalau satu dimensi di sini untuk square bracketnya itu di dalam kurungnya ini ya. Dan di square bracket di sini hanya ada satu. Nah, ada satu kali square bracket. Ini untuk satu dimensi. Kalau kita running, kemudian kita panggil ya array satu dimensi. Nah, ini munculnya akan seperti ini 1, 2, 3. Nah, kemudian kalau dua dimensi, misalnya di sini kita punya variabel array 2D ya, kemudian sama pakai np.array gitu. Kemudian nah ini kalau dua dimensi ini ada dua kali ya, dua kali square bracket. Jadi ini yang pertama di luar, kemudian yang kedua ini kita masukkan itemnya, misalkan 1, 2 gitu ya, 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian 5, 6, kemudian 7, 7, misalkan seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini ya, ada lagi. Nah ya, kalau kita perhatikan di sini itu ada dua ya. Jadi yang pertama yang paling luar square bracketnya, dan yang kedua adalah yang di dalamnya. Jadi ini kemudian disebut sebagai dua dimensi. Lalu kita running. Dan kita panggil array dua dimensinya. Nah, ini bentuknya akan seperti ini ya. Jadi berbeda. Di sini ada 1, 2. Ini kemudian makanya kenapa disebut sebagai array dua dimensi, karena ada dua kali square bracket. Nah, kemudian baru datanya. Kalau tadi hanya satu square bracket ya, sehingga kita namakan sebagai satu dimensi. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dua dimensi ini sudah, kalau teman-teman pernah belajar matriks dan vektor gitu kan, maka ini mirip sekali dengan bentuk matriks gitu ya. Nah, ini untuk array satu dimensi dan dua dimensi. Nah, untuk mengetahui dimensi, jadi array ini kan ada dimensinya ya. Mengetahui sebuah dimensi dari array tersebut, kita dapat menggunakan metode shape. Jadi misalkan kita mau tahu dari array dua dimensi ya, kemudian berapa sih dimensinya gitu. Kita pakai shape dan kita running. Untuk shape-nya ini adalah 4,2. Maksudnya apa? 4 ini ya, untuk 4 ini adalah jumlah barisnya. Jadi sini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris. Kemudian untuk 2 ini adalah kolomnya. Jadi ini bisa baris atau indexing ya. Yang 2 ini adalah kolomnya. Jadi kolomnya ada 1, ada 2. Itu jadi untuk dimensinya itu ada 4,2. Barisnya ada 4, kolomnya ada 2. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, sedangkan untuk kita mau mengetahui tipe data dari array ini itu apa, kita bisa menggunakan metode ya sama ya. Kalau yang sebelumnya yang pernah kita pelajari kan type aja, nah di sini pakai dtype. Oke, ternyata di sini untuk tipe data arraynya adalah integer. Seperti itu. Kemudian selain itu nanti juga menyediakan beberapa metode spesial ya untuk membuat array. Contohnya adalah zeros, ya ini untuk membuat sebuah array dengan semua item atau isi datanya adalah 0, atau juga bisa menggunakan metode ones ya. Kalau kita mau membuat sebuah array dengan isi itemnya itu semuanya 1, dan nanti ada beberapa metode spesial yang lain. Jadi kita bisa mengenerate secara langsung. Oke, misalkan di sini kita punya
variabel array zeros ya, sama dengan pakai np dot, nah ini metodenya adalah zeros. Sorry, ini tabnya aku nggak jalan ya, zeros itu. Oke, dalam kurung. Kemudian kalau kita lihat di np zeros, kalau kita klik di sini ya, kemudian di keyboardnya kita klik shift dan tab, maka akan muncul keterangannya, dokumentasinya dari zeros ini. Jadi yang pertama kita bisa masukkan shape-nya tadi ini ya. Jadi dimensi dari array yang akan kita buat itu berapa, kemudian tipe datanya apa, float dan seterusnya. Nah ini misalkan untuk yang pertama shape-nya, jadi dalam kurung lagi shape-nya, jumlah barisnya misalkan 5, jumlah kolomnya juga 5. Kemudian tadi yang kedua adalah di type-nya ya, di type muncul lagi, ini sama dengan misalkan np dot in. Oke, kalau kita panggil array zerosnya ya, jadi di sini sudah langsung di generate semua data yang ada di dalam variabel array zeros ini. Isinya adalah 0 semua karena kita pakai metode np.zeros tadi. Dengan spesifikasi di sini jumlah barisnya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk jumlah kolomnya juga 5. Kalau mau 5 kali 6 juga bisa. Nah, di sini jumlah kolom barisnya itu 2, 3, 4, 5, barisnya 5, kolomnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk metode spesial selanjutnya adalah once. Jadi kalau zeros adalah isinya semuanya 0, kalau once isinya berapa ya, 1 gitu. Misalkan sini array once sama dengan np dot pakai metode once gitu ya. Sama, kita masukkan shape-nya misalkan berapa, 6 kali 7. Kemudian untuk parameter nih ya, parameter selanjutnya kalau kemarin belajar terkait dengan pembuatan fungsi kan ada parameter. Nah ini parameter pertama adalah shape-nya ya, dimensi dari array-nya. Yang kedua adalah tipe datanya. Jadi setiap fungsi bawaan library itu pasti ada parameter yang dibutuhkan. Nah, tergantung kita mau pakai parameter apa. Oke, di type-nya misalkan np.range. Dan kalau kita panggil array once-nya, ya isinya adalah 1 semua ya, once itu 1 semua. Dan di sini untuk jumlah barisnya tadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah kolomnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Kemudian kita juga bisa membuat untuk metode spesial lainnya ya. Kita juga bisa membuat sebuah metode A ya, kita bisa menggunakan metode A ini untuk membuat sebuah metrik 2 dimensi identity, di mana semua elemennya ini bernilai 0 kecuali pada bagian diagonalnya saja, ini akan bernilai 1. Ini untuk metode A. Nah, caranya sama, misalkan di sini kita punya variabel array A ya, sama dengan misalkan untuk caranya sama np dot kita panggil nama metodenya. Kemudian untuk i ini kalau kita lihat dokumentasinya ya, shift tab, kita butuh n ini adalah, jadi dia itu sama sisi gitu ya, jadi jumlah baris dan kolomnya kita buat sama. Jadi misalkan di sini kita coba 5 ya, n-nya 5 misalkan, kemudian koma, yang dibutuhkan lagi adalah di type-nya sama np.in misalkan. Lalu kita panggil array.ay nya ya, ini ya, jadi
hanya di bagian diagonalnya saja dia akan bernilai 1 ya. Jadi di bagian diagonalnya semuanya 0, tapi di bagian diagonal ini dia bernilai 1, seperti itu. Itu untuk metode spesial A. Kemudian selanjutnya kita juga bisa membuat sebuah array dengan isi datanya atau item-item yang ada di array-nya itu random ya. Jadi kita bisa gunakan metode random untuk menghasilkan array dengan nilai random. Nah, terdapat banyak tipe random ya, dan yang biasa kita gunakan adalah random dengan distribusi normal ya. Untuk random dengan distribusi normal ini kita bisa menggunakan run_n dan random dengan distribusi uniform, atau nanti kita bisa pakai metode run. Nah, nanti silakan mungkin teman-teman bisa cari ya random distribusi normal itu seperti apa, fungsinya untuk apa, sedangkan untuk uniform ini fungsinya seperti apa, nanti silakan bisa dicari. Di sini kita akan membuat ya bagaimana memanfaatkan library NumPy ini, dan dengan mudah kita akan mengenerate sebuah array yang isinya adalah data-datanya itu dengan menggunakan bilangan-bilangan random. Ya, kalau teman-teman pernah membaca, bilangan random ini sangat bermanfaat sekali ketika kita akan membuat sebuah algoritma yang fungsinya untuk optimasi. Jadi bilangan random ketika dia dioperasikan berkali-kali, maka dia akan menghasilkan sebuah solusi yang optimal gitu. Nah, nanti untuk pemanfaatnya seperti apa bisa dibaca lebih jauh lagi ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama misalkan untuk array random normal, misalkan di sini saya punya variabel array normal. Nah, untuk fungsinya, jadi kita ketikkan dulu random. Nah, kemudian di dalam random ini kita pakai metode untuk normal ya, berarti run_n. Kemudian untuk run_n ini kita langsung masukkan shape-nya saja, misalkan 5,6. Oke, ini sebenarnya bisa ya langsung supaya tidak banyak baris. Nah, ini langsung, maka langsung dimunculkan hasilnya. Nah, ini untuk hasil dari random normalnya. Ini kurang n ya. Nah, gini. Atau misalkan mau diganti 3,4. Ini supaya lebih enak ya. Jadi 3-nya adalah jumlah barisnya 1, 2, 3. Kolom 4-nya ini adalah jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4. Dan isi data yang ada di sini, ini semuanya adalah bilangan random dengan distribusi normal. Seperti itu. Kemudian yang satunya array uniform ya. Kita pakai metode sama, kita panggil di randomnya. Kemudian ini tadi pakai yang run. Sama di sini kita masukkan misalkan 3,3. Langsung aja ya. Ini kurang. Oke, nah di sini sama, cuma bedanya di sini untuk data yang ada di dalamnya ya, data yang ada di dalam sini ini semuanya random dengan distribusi uniform. Dengan jumlah barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 3 juga. 1, 2, 3 ya, yang kemudian sudah didefinisikan di sini. Parameter yang dibutuhkan oleh metode run. Seperti itu untuk bilangan random. Dan sebenarnya NumPy ini masih banyak, cuma ini kok tidak jalan. Nanti silakan kalau mau mengetahui ada isinya apa saja, tinggal di tab ya di sini. Sebenarnya ini nggak bisa jalan. Nah, ini bisa. Ini banyak sekali ya. Run_n, random, integer, sample. Nah, ini banyak sekali. Sekarang nanti bisa dicoba ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita coba, ini masih random ya, misalkan array
apa ya, in ya. Jadi kita juga bisa membuat sebuah bilangan random ya. Di sini kita pakai methods lain, np.random, jalan juga random dot tahu nih kenapa ya, in. Jadi kita bisa membuat sebuah bilangan random, tapi randomnya itu integer, enggak deh, oh sorry, run in. Nah ini run in ya. Oke, kemudian untuk run in ini dia butuh parameter apa aja, kita lihat, kita tengok parameternya. Jadi low-nya ya, nilai low-nya, kemudian nilai high-nya. Jadi misalkan mau bilangan random dari 1 sampai 100 misalkan. Jadi ini 1, kemudian misalkan 100 ya, tadi 1 sampai 100, kemudian ada berapa jumlah datanya, misalkan ada 10 size-nya tadi ya. Jadi kalau lihat di sini kan ada low-nya ya, low ini bilangan terkecilnya, kemudian high ini bilangan terbesarnya, size ini adalah jumlah itemnya. Ada 10. Nah, ini kalau kita running, langsung kita panggil ya. Jadi dia akan menampilkan sebuah bilangan random dari 1 sampai 100 dengan berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu. Misalkan mau 50 bisa juga gitu kan. Jadi dan ini bentuk bilangannya adalah integer ya. Jadi bukan apa namanya desimal, tetapi integer, bulat ya, bilangan bulat. Nah, itu untuk random. Kemudian selanjutnya ada metode khusus yang lain, ini linspace ya, linspace array lin, sama kita pakai np dot. Nah di sini kita bisa pakai, ini enggak jalan terus ya, linspace. Apa sih linspace ini? Ini digunakan untuk membuat sebuah vektor yang berisi deretan nilai dengan jarak yang linear ya. Kalau kita lihat dokumentasinya di sini ya, jadi intinya kita membuat sebuah nilai ya, sebuah vektor dengan isinya adalah deretan nilai dengan jarak yang linear. Jadi kita nanti butuh parameter startnya. Jadi misalkan startnya dari 0 ya, dari 0, kemudian apalagi stopnya misalkan 5 ya, kemudian numbernya ya, 6-nya misalkan numbernya ini adalah jadi jumlah datanya ya, jumlah data atau item yang ada di situ mau ada berapa, misalkan 100. Jadi kita membuat bilangan 0 ya, dari rentang 0 sampai 5, cuma itu ada 100 bilangan. Jadi dia akan mengenerate sebuah bilangan yang rentangnya dari 0 sampai 5, cuma itu ada 100 ya. Kita coba aja. Jadi nanti dia akan membagi menjadi 100 data, cuma rentangnya 0 sampai 5 saja. Nah ini ya, jadinya sebenarnya dari 0 ya, ini mulainya, saya pakai pointer aja, mulainya adalah dari 0 sampai maksimalnya adalah 5. Cuma untuk jumlah itemnya ini semua, kalau kita hitung ini jumlahnya adalah 100 gitu. Jadi tadi startnya 0, stopnya 5, dan jumlahnya adalah 100. Jadi dia akan membagi
memecah ya, membelah diri dari 0 sampai 5, tapi dibelah menjadi 100 data seperti itu. Ini untuk link space. Ini kemudian ada beberapa cara ya yang kita bisa gunakan untuk mengakses elemen-elemen yang ada di array tersebut. Jadi misalkan di sini kita punya variable array dengan isi array ya 2 dimensi. Kita pakai metode array 2 dimensi. Misalkan 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9 ya. Kita panggil langsung array ya, jadi seperti ini untuk bentuk arraynya. Kemudian setiap angka yang ada di dalam matriks tersebut ini disebut sebagai tadi ya elemen. Nah kita akan melihat dulu di awalnya, kita lihat dulu shape-nya ya. Jadi kita nama arraynya dot apa tadi, shape. Jadi shape-nya 3x3. Nah di sini misalkan jadi setiap kolom dan baris dia memiliki indeks, sama indeksnya dimulai dari 0. Jadi kalau kolomnya ya ini dimulai dari 0, 1, 2. Nah ketika kita akan mengakses elemen yang ada di dalam array tersebut, maka kita merujuk kepada indexing tadi. Jadi baris dan kolom sama dimulai dari 0. Ini kolom 0, kolom 1, kolom 2. Tapi kalau mau menunjukkan, maksudnya kita mau akses kolom ketiga ya, berarti kolom ketiga ini nih ya, cuma di sini indeksingnya adalah 2 ya, karena di sini dimulai dari 0. Barisnya juga begitu, ini indeks baris 0, indeks baris 1, indeks kedua untuk baris ketiga itu ya. Jadi ini 0, 1, 2. Nah untuk mengaksesnya kita berdasarkan indexing tadi, bukan berdasarkan itu baris keberapa. Jadi sama semuanya mengakses ke indeks dan dimulai dari 0. Misalkan di sini kita akan mengakses baris ketiga. Berarti ini ya, baris ketiga ini 1, 2, 3. Baris ketiga, kolom ketiga 1, 2, 3. Berarti kan untuk elemen dengan data atau angka 9. Jadi baris ketiga, kolom ketiga. Sehingga cara mengaksesnya cukup dituliskan nama variabelnya array, kemudian kita gunakan square bracket untuk mengakses elemen tadi. Kita tuliskan dulu barisnya tadi baris ketiga, 1, 2, 3. Nah jangan lupa ini baris ketiga, indexingnya kan baris ketiga ini indeksnya berarti 0, 1, 2. Ini 2, koma, kolomnya kolom ketiga ya, kolom ketiga, tapi indeksingnya 0, 1, 2, kolom kedua. Nah sehingga ini kita bisa mengakses untuk elemen dengan angka 9. Kalau misalkan kita mau akses baris ketiga, kolom kedua, angka berapa? Baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga 1, 2, 3, kolom kedua. Oke, berarti angka 8 ya. Sehingga dituliskan di sini sama, yaitu array indeks untuk baris ketiga itu adalah 2 dan indeks 2 dan indeks untuk kolom kedua adalah 1. Sehingga kita bisa akses untuk elemen dengan angka 8. Itu ya. Misalkan mau kolom kedua, baris kedua, kolom kedua, berarti ini ya 5, baris kedua, kolom kedua 5. Berarti sini kita tuliskan array baris kedua, berarti indeksnya 1, kolom kedua indeksnya 1. 5. Jadi seperti itu untuk mengakses sebuah elemen. Nah kalau kita akan mengakses beberapa elemen, misalkan di dalam baris 1 atau baris kedua atau kolom kedua dan seterusnya, ini dinamakan istilahnya sebagai slicing ya. Slicing. Nah untuk slicing sendiri, bisa kita panggil lagi ya,
banyak array array ini. Kemudian kita misalkan mau mengakses kolom ketiga ya, jadi kolom ketiga yang 1, 2, 3 ini aja ya. Untuk 3, 6, 9 nya maka kita bisa gunakan cara array ya, barisnya. Untuk barisnya ini kan kolom ketiga mau kita tampilkan semua, jadi barisnya kan kita ikutkan semua ya. Jadi baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga kan ikut semua ini datanya. Cuma untuk kolomnya itu hanya akan diakses di kolom ketiga saja. Jadi kalau barisnya mau ditampilkan semua, kita cukup ketikkan sintaks titik 2. Titik 2 berarti semua baris ini nanti akan ditampilkan. Nah, untuk kolomnya itu hanya kolom ketiga. Nah, kolom ketiga punya indeks yaitu 2. Kalau kita running, maka jadinya ini ya, 3, 6, dan 9 yang akan ditampilkan. Seperti itu. Ini namanya, istilahnya adalah slicing. Nah, kemudian selanjutnya misalkan kita mau mengakses kolom kedua. Kalau kolom kedua berarti ya, array kolom kedua berarti barisnya ikut semua, titik 2 itu. Kemudian kolom kedua indeksnya adalah 1, 2, 5, 8. Oke, kemudian apalagi misalkan kita mau mengakses baris sekarang ya. Kalau tadi kolom, sekarang baris, misalkan baris kedua yang 4, 5, 6 ya. Jadi yang 4, 5, 6 ini baris kedua kita mau akses. Caranya seperti apa? Berarti array berarti kan kolomnya semuanya ikut ya, kolomnya ikut, berarti kan nanti ini koma dulu, kolomnya ikut, bagian kolomnya berarti semua. Nah, untuk barisnya itu kan hanya baris kedua. Baris kedua tadi indeksnya adalah 1, sehingga nanti yang akan ditampilkan adalah 4, 5, 6 seperti itu. Kemudian bagi misalkan mau menampilkan baris ke-1 ini ya, baris ke-1 dan kedua, baris ke-1 dan 2 berarti 1, 2, tapi kolomnya adalah kolom kedua dan 3. Kolom kedua dan 3 berarti ini ya, baris 1, 2, kolomnya 2, 3 berarti nanti yang ditampilkan adalah 2, 3, 5, 6. Nah, caranya seperti apa? Sama array, pokoknya pakai square bracket, kita tulis koma dulu, yang di depan ini berarti kan barisnya, jadi baris 1, 2 tadi, sehingga kita bisa tuliskan kalau dimulai yang awal mau ditampilkan, maka kita cukup pakai titik 2 ya. Masih ingat lah ya, kemarin sempat belajar ini juga, titik 2, kemudian mau ditampilkan cuma sampai baris ke-2 saja ya, 1, 2. Nah, baris kedua ini kan indeksnya nomor indeks, dia memiliki indeks 1. Untuk baris ketiga ini kan indeksnya 2. Jadi kalau mau ditampilkan sampai ke baris kedua, kita tuliskan di sini indeksnya adalah sampai baris ketiga, di mana baris ketiga tadi memiliki indeks 2. Tapi kan untuk baris ketiga ini tidak akan ditampilkan. Jadi dimulai dari awal, kalau awalnya mau diikutkan, langsung saja dituliskan dengan sintaks titik 2, kemudian diikutkan dengan indeks sebelum baris yang akan ditampilkan sampai baris pertama, baris kedua ya, baris kedua indeksnya 1. Nah, yang dituliskan di sini adalah sesudahnya, jadi baris sesudahnya, yaitu baris ketiga dengan indeks 2. Nah, kemudian tadi misalkan yang ditampilkan untuk kolomnya adalah kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, karena yang dimulai adalah kolom kedua. Nah, ini perbedaannya, dimulai dari kolom kedua. Nah, kalau dimulai maka di sini satu ya, kolom kedua kan indeksnya 1, jadi kalau dimulai dari 1, indeksnya ditulis 1 gitu, ini satunya ikut. Kalau tadi bedanya di sini 2,
ini untuk indeks 2 atau baris ketiga itu tidak diikutkan, jadi cukup sampai indeks 1 atau baris keduanya. Tapi kalau dimulai dari 1 ya sampai nanti misalkan terakhir gini ya, maka nanti untuk kolom dengan indeks satunya ini akan diikutkan atau akan ditampilkan. Kan ini pengennya sampai kolom terakhir ya, sampai kolom yang ketiga, atau di situ indeksnya adalah 2, jadi cukup dengan titik 2 ya. Kalau kita running ini ya, 2, 3, 5, 6 seperti itu ya. Semoga paham ya. Jadi memang sekali lagi kalau kita akan mengakses tadi barisnya semua, misalkan dari baris kedua dan baris ketiga saja yang ditampilkan, maka cukup tuliskan indeks 2.2 2 kemudian titik 2. Maka ini dari baris nomor 2 sampai titik 2. Cuma untuk penulisan belakangnya sini kan sebenarnya jadi batas awal dituliskan dengan indeksnya 1 misalkan, 1 berarti kan tadi baris kedua. Kalau batas akhir ini batas dimana baris itu akan ditampilkan, tapi untuk indeksinya dituliskan pada baris yang ada di bawahnya. Jadi kalau kita punya seperti ini ya, 1, 0, itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kita mau menampilkan ini misalkan baris ya, supaya enak menjelaskannya. Baris ini kan ada indeks 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah misalkan kita hanya mau menampilkan baris ke 1 sampai baris ke 5, berarti nanti ya dituliskannya adalah 1 indeks nomor ini kan untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan indeksnya. Kalau baris keberapanya 0 ini berarti baris ke 1, 1 ini baris kedua dan seterusnya. Misalkan mau menampilkan baris kedua sampai ke 5, baris kedua sampai ke baris kedua sampai ke 3 misalkan ya. Baris kedua kan berarti indeksnya 1 ini dituliskan 1, maka dia akan akan ditampilkan sampai ke 3. Sampai ke 3 berarti indeks selanjutnya adalah baris ketiga, berarti kan baris keempat deh, sampai baris keempat. Baris keempat berarti kan indeksnya adalah 3 ya. Nah yang dituliskan di sini yaitu indeks setelah baris ke-4. Jadi setelah baris ke-4 kan baris ke-5 ya, indeksnya adalah 4. Jadi dituliskan di sini. Cuma untuk yang ini nanti tidak akan ditampilkan. Ini hanya sebagai batasnya. Cuma untuk awalnya ya, untuk parameter awal ini dia akan ikut ditampilkan. Nah kalau mau menampilkan dari awal, jadi dari indeks ke 0 atau baris pertama, cukup dituliskan dengan titik 2 gitu, itu selesai. Titik 2 sampai batasnya indeks 4 ya, berarti nanti ditampilkan sampai indeks ketiga gitu. Kalau misalkan mau dari indeks ke 1 sampai indeks terakhir ya cukup 1, kemudian tuliskan titik 2 seperti, maka nanti dia akan ditampilkan dari indeks 1 sampai terakhir ya, di sini indeks 6. Nah seperti itulah untuk penulisan indeksnya. Jadi di sini adalah untuk baris awal ya, baris dari awal adalah baris pertama sampai
baris dengan indeks 2, berarti kan 0, 1, 2 berarti sampai ini saja ya, 1 yang indeks 2 ini tidak ditampilkan. Jadi untuk baris ketiga tidak ditampilkan. Koma untuk kolomnya ini dimulai dengan kolom indeks 1, berarti 0, 1 sini ya, kemudian sampai terakhir, berarti sampai indeks terakhirnya di sini, itu akan ditampilkan hasilnya ini. Oke, kemudian misalkan yang lain ini kita tampilkan lagi karena sudah tenggelam. Misalkan kita mau mengakses baris 1 dan 3, loncat ya, baris 1 dan baris 3 ya. Kemudian dan kolom kedua, dan kolom kedua berarti nanti hasilnya adalah kolom kedua ini berarti ini ya, berarti nanti hasilnya adalah harusnya 2 sama 8 ya yang akan dibuat, baris 1, 3 kolomnya 2, jadi nanti yang ditampilkan adalah 2 dan 8. Caranya seperti apa? Nanti array baris 1 dan 3 ini berarti kan indeksinya adalah, nah ini perlu kita gunakan square bracket lagi, indeksnya adalah 0, lompat ya dengan indeks nomor 2 ya untuk baris ketiga, koma untuk kolomnya adalah kolom kedua, jadi indeksinya adalah 1, nanti yang tertampilkan adalah 2, 8. Dan contoh lagi, kalau kita mau menampilkan baris kedua ini ya, baris kedua berarti indeksnya 1, kolom nomor kolom ke-1 dan kolom ke-2 ya, kolom ketiga, berarti kan nanti yang ditampilkan 4, 6. Berarti caranya array jadi barisnya adalah baris kedua saja, baris kedua berarti indeksinya 1, koma di sini kolomnya ada 2 ya yang mau ditampilkan, kolom 1 dan kolom 3, kolom 1 indeksinya 0, kolom ketiga indeksinya 2, hasilnya adalah 4 dan 6. Oke, itu ya mungkin untuk library NumPy ya untuk part 1 ini, jadi sampai kepada bagaimana caranya kita mengakses elemen dan slicingnya. Jadi kalau kita review lagi dari awal, NumPy ini pada intinya adalah digunakan untuk operasi vektor dan matrix. Ini biasanya juga banyak digunakan di MATLAB, dan ini sangat berguna sekali apalagi nanti untuk pengolahan data science gitu ya. Dan sini kita bisa membuat sebuah array 1 dimensi maupun 2 dimensi. Perbedaannya kalau 1 dimensi hanya 1 square bracket ya, kalau 2 dimensi berarti ada 2 square bracket ini, 2 tingkatan gitu ya. Nah kemudian kalau mau melihat dimensinya bisa menggunakan method shape. Kalau kita mau lihat tipe datanya bisa pakai dtype. Kemudian ini untuk metode dengan fungsi spesial ya, metode spesial. Misalkan mau menampilkan array dengan semua isi datanya adalah 0, kita bisa pakai metode zeros. Kemudian semua isi datanya 1 kita bisa pakai ones. Kalau mau nilai 1 hanya di bagian diagonalnya kita bisa pakai a. Kemudian kita juga bisa gunakan random ya, random ini juga banyak sekali. Di sini saya contohkan hanya random distribusi normal dan distribusi uniform dan ada random dengan bilangan integer ya. Kemudian linspace ini ketika kita mau menampilkan bilangan 0 sampai 5 ya, startnya 0 sampai 5 dengan menampilkan 100 elemen atau 100 data. Jadi nanti dia akan memecahkan diri ya menjadi 100 data ini. Itu kita bisa pakai linspace. Kemudian selanjutnya accessing ya, akses elemen cukup mudah. Jadi kita buat misalkan ada nama variable array, untuk akses elemennya cukup menggunakan square bracket, di dalamnya kita masukkan baris keberapa dan kolom keberapa. Yang perlu diingat di sini yang dituliskan bukan baris keberapa dan kolom keberapanya, tapi indeksingnya ya, karena indeksingnya dimulai dari 0. Kemudian selanjutnya slicing. Jadi kalau slicing itu
dia bisa mengakses satu baris atau satu kolom, jadi beberapa lebih dari satu elemen ya. Ini misalkan untuk mengakses kolom ketiga ya, berarti kita bisa untuk kolom ketiga berarti kan semua barisnya ikut. Kalau semua barisnya ikut, kita bisa tuliskan titik 2 langsung, berarti semua barisnya langsung ikut. Kemudian kolomnya ini kolom ketiga berarti indeksnya 2 dan seterusnya ya. Itu juga kalau misalkan mau akses lompat ya juga bisa, tinggal dicantumkan saja misalkan di sini untuk baris ke ya 28 ya, 2 sama 8 ya, baris ke 1 sama kedua, baris ke 1 indeksnya 0, baris kedua baris ketiga indeksnya 2 berarti 0,2. Jangan lupa di sini diawali dengan square bracket, kemudian koma. Untuk kolomnya adalah kolom kedua saja, begini ya, kolomnya kolom kedua saja, sehingga di sini untuk kolom kedua indeksinya adalah 1, nanti hasilnya 28. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Oke, jadi itu ya untuk NumPy part pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan nanti akan lanjutkan di NumPy yang part kedua ya, part selanjutnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bertemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.